Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-71 yang merupakan bagian ke-13 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran di bagian kedua dengan judul Keselamatan merupakan 3 rangkaian karya ilahi yang meliputi penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Saudara-saudara yang terkasih, di bagian ke-12 episode ke-70, kita sudah menyinggung sedikit tentang 3 tahapan memperoleh keselamatan, yaitu penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Setelah ketiga tahapan ini tuntas, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kita kepada Bapanya. Sebenarnya, ketiga proses ini, penebusan, penyertaan, dan pengudusan, seluruhnya dilakukan Allah sendiri. Tidak ada usaha manusia sedikit pun. Di dalam proses penebusan dan pengudusan, kita tidak terlibat. Kita hanya terlibat di proses penyertaan. Keterlibatan kita menentukan seberapa erat hubungan kita dengan Allah yang terbangun, dan semua tergantung pada kita. Allah hanya membantu dengan menopang kita. Allah kita sungguh luar biasa fair, memberi kebebasan yang luar biasa. Tinggal kesediaan kita untuk menyerahkan hidup kita total dalam mengikuti proses penyertaan tersebut. Karena Allah ingin memproses kita dengan membentuk karakter baru untuk kita. Dia ingin kita lahir baru. Sekali lagi, Allah lah yang membentuk karakter baru itu untuk kita. Jadi, jangan menyetel kelakuan kita sendiri agar terlihat alim. Inilah pembelajaran yang sangat luar biasa dari Allah kita. Semua ini dilakukan Allah yang memperlihatkan integritasnya. Allah tidak ingin miliknya diacak-acak iblis seenak perut iblis, yang mengakibatkan roh manusia yang ada di dalam diri kita milik Allah dan yang merupakan citranya itu menjadi sangat menderita akibat dosa dan roh kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat seberapa fair Allah kita itu. Kita jatuh ke dalam dosa adalah hasil pilihan hidup kita sendiri dengan opsi-opsi yang tidak terhingga banyaknya yang terbentang di hadapan kita. Demikian juga halnya, Allah ingin kita bertanggung jawab atas kejatuhan kita. Yang pasti, Allah tidak ingin kita menanggung dosa kita, karena Allah tahu kita tidak akan pernah mampu. Allah hanya menginginkan kita menyiapkan hati kita untuk dirubah oleh Allah, membuang segala kedegilan kita, kesombongan kita.
menyiapkan hati sebagai tempat persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus, agar mereformasi seluruh akal budi dan pikiran kita. Dengan demikian, gerak langkah dari anggota tubuh kita menjadi sinkron dengan kehendak Allah. Inilah tujuan Allah, menguatkan kita bertitik tolak dari iman kita dan melangkah di dalam iman dan semua menuju iman kepada Allah. Penyerahan hidup yang total inilah yang luar biasa sulit, karena menyangkut kehidupan duniawi yang penuh dengan nafsu, keinginan, dosa, dan semuanya itu bermuara di keangkuhan hidup atau kesombongan. Inilah dosa yang merupakan cerminan hati. Mari kita ingat ajaran Yesus Kristus di kitab Injil Matius 19 ayat 24. Marilah kita membacanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memang luar biasa sulit mengalahkan keangkuhan hidup. Kita semua paham. Tentunya ayat ini tidak berkaitan dengan harta atau kekayaan, melainkan ketergantungan hati terhadap apapun, sehingga meniadakan Allah. Yang banyak terjadi adalah begitu sulit memberi tempat bagi Roh Kudus di dalam hati kita. Sungguh menyedihkan. Kita tetap merasa bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita lupa pada satu hal yang sangat esensial. Seluruh perintah Allah itu berasal dari kebersihan hati dan kebeningan pikiran, bukan dikarenakan perintah melakukan ritual agama. Kita harus sadar, segala dosa yang berakar erat di hati dan berpuncak pada peniadaan Allah dari dalam diri manusia adalah bentuk cita-cita iblis. Yesus memberi pengajaran di Matius 19 ayat 24 itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang itulah realitanya. Sama nyatanya dengan yang juga Yesus ajarkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Firman Allah telah membuktikannya dengan menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Kristus sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib, menebus dosa. Sekarang tinggal di pihak manusia. Kembali kita ulangi, keselamatan diberikan bagi yang percaya, yang diperoleh melalui reformasi batin. Saudara-saudara yang terkasih, jelaslah sekarang kita harus merespon anugerah hasil dari karya salib. Banyak pengajar iman Kristen menolak tahapan di sisi manusia ini. Tahapan membuka hati, memberi ruang kepada roh manusia kita agar dapat menerima Roh Kudus dan bersekutu dengan Roh Allah. Akibatnya, terjadilah kesombongan rohani akibat salah memahami cara Allah
bekerja. Memang benar, semua digerakkan oleh Allah. Saya sangat percaya akan hal itu. Terlebih pada kasus-kasus tertentu di mana peranan Allah sangat dominan. Tetapi bila dalam semua hal Allah berlaku demikian, tidak berguna Yohanes menulis di Yohanes 3 ayat 16. Dan juga tidak berguna Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati manusia. Dan sebenarnya tidak berguna juga Yesus Kristus dan para rasul mengajar. Ini hanya berarti semua pekerjaan Yesus Kristus adalah sia-sia, termasuk penyalibannya. Karena semua proses yang ditempuh kembali hanya memiliki sebuah arti, yaitu simsalabim. Titik berat pengajar-pengajar iman Kristen yang seperti ini sangat banyak menyesatkan umat Kristen. Sehingga banyak bermunculan gereja-gereja euforia, gereja yang para pengkhotbahnya tampak garang. Terkadang untuk memperlihatkan kegarangannya sampai kebablasan. Dia bisa memaki Rasul Petrus sebagai salah seorang pengecut. Ketika Petrus 3 kali menyangkali Yesus Kristus di malam sebelum penyaliban. Yang pasti, Rasul Petrus mendapat tugas dari Yesus Kristus untuk memegang kunci kerajaan sorga. Dan dia sekarang sudah bersama Bapa Abraham, menanti upah atas kesetiaannya dalam melayani. Sementara kita semua masih berjuang melawan angkara murka di dalam diri kita sendiri. Pengajar iman Kristen seperti inilah yang banyak menghasilkan Kristen yang jauh dari integritas. Mari kita bercermin dan menjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita seorang Kristen yang berintegritas atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, bila kita mendalami ajaran di Alkitab, tahapan yang harus dilalui manusia bukan menekankan pada perbuatan untuk memperoleh keselamatan tersebut. Sama sekali tidak. Melainkan lebih ditekankan pada kesediaan kita untuk membuka pintu hati kita dalam ketulusan, supaya kita dituntun Roh Kudus di sepanjang hidup kita, agar dilayakkan menerima perkenanan Allah. Sebenarnya, di zaman yang semakin modern ini, Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati setiap manusia di bumi ini. Sekali lagi saya katakan, seluruh umat manusia ada yang membuka dan ada yang tidak. Sebelum mendalaminya lebih lanjut, mari kita melihat yang dialami murid-murid Tuhan ketika Yesus Kristus naik ke sorga, yang berkaitan dengan amanat agung atau pengutusan. Di seluruh kitab Perjanjian Baru memperlihatkan bagaimana seharusnya hidup kita setelah terjadi peristiwa karya salib. Di sini, para rasul dan penulis kitab Perjanjian Baru memperlihatkan bahwa sebenarnya
Karya salib bukan akhir dari anugerah keselamatan. Mereka justru memperlihatkan karya salib merupakan titik awal dari kehidupan baru. Titik akhir keselamatan adalah pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh murid Tuhan diperbaharui setelah hadirnya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh murid Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Mereka mengalami lahir baru. Kelahiran baru ini melahirkan karakter baru. Mereka bekerja tetap seperti biasa, tetapi tempat mereka bekerja, mereka ubah menjadi ladang Allah melalui cara pandang baru. Mereka bahkan menjadikan pengabaran dan pengajaran Injil menjadi misi utama, dan pekerjaan dunianya menjadi yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, dualisme pemikiran awal di dalam konsep berpikir para murid Tuhan berubah total. Juru selamat yang mereka dampingi bukanlah juru selamat atau pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Raja yang mereka ikuti dengan setia bukanlah raja yang akan memimpin mereka untuk memberontak kepada imperium Romawi. Mereka mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Ternyata mereka mendampingi juru selamat dunia dan raja sorgawi. Mereka diberi kuasa untuk menyebarkan berita kerajaan sorga mengenai Mesias yang telah lama mereka nantikan. Penggenapan nubuat dari kitab suci agama Yahudi, kitab perjanjian lama kita. Demi menyebarkan berita kebenaran, seluruh murid Tuhan yang 12 orang itu, di luar Yohanes dan Yudas Iskariot, dan banyak lagi murid yang lain di luar yang 12 orang, mati sebagai martir Tuhan. Bahkan dengan cara yang sangat mengerikan. Merekalah saksi langsung tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendapat mandatori dari Yesus Kristus secara langsung. Yesus Kristus membekali mereka dengan kuasa untuk mengabarkan dirinya, untuk menjadikan seluruh bangsa-bangsa menjadi muridnya. Di dalam pengabaran para rasul, mereka tidak hanya memberitakan tentang perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa seluruh manusia, tetapi juga mereka memberi pengajaran sebagaimana yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada mereka. Mereka tetap waspada dan menyuruh kita semua juga waspada terhadap iblis. Iblis di sini diposisikan sebagai pencuri keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, dari seluruh video di kanal kita ini selalu menunjukkan bahwa Allah itu dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung, selalu total. Ada satu fase sebelum Yesus Kristus naik ke sorga. Dia menjanjikan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyertai kita sampai kita menghadap Allah kelak.
suatu proses pemurnian melalui penyangkalan diri atau kenosis supaya kita diperkenan Allah. Satu peristiwa yang merupakan satu paket dengan karya salib. Dengan demikian, tuntaslah karya penebusan dosa manusia. Dan Matius 5 ayat 48 dapat tergenapi. Dengan demikian, tampaklah kesempurnaan kerja Allah, bahwa Dia tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga Dia membersihkan sumber penyebab dosa atau pabrik dosa. Kita tidak boleh mengabaikan iblis. Karena di zaman kita sekarang ini, iblis masih ada. Sampai dia kelak diremukkan kepalanya di tahta penghakiman Kristus. Sekali lagi kita ulangi, sesungguhnya lah memang tidak berguna bila Allah hanya menebus dosa melalui karya salib, tanpa membersihkan sumbernya atau pabrik dosa atau hati manusia. Allah selalu sempurna dalam berkarya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sudah menebus semua dosa kita manusia. Artinya, seluruh pemberontakan kita sudah dimaafkan Allah. Tidak ada lagi dosa yang kecil atau besar yang bisa menghambat manusia untuk hidup bersama Allah. Tidak ada lagi dosa yang merah seperti kirmisi. Tidak ada lagi dosa yang hitam pekat. Di mata Allah, semua bersih bagaikan salju. Termasuk dosa yang tersimpan di relung hati kita yang terdalam juga bersih. Bahkan dosa yang belum kita perbuat dan Allah tahu akan terjadi juga bersih. Jadi, dosa apapun yang diperbuat manusia di dalam frame waktu manusia sudah tidak ada lagi di dalam frame waktu Allah. Semua sudah ditebus. Secara lebih gamblang, bukan hanya dosa yang disembunyikan oleh manusia, juga dosa yang akan dilakukan oleh manusia yang belum dilahirkan. Allah tidak pernah tanggung-tanggung dalam bekerja. Dari sini dapat kita merenung, tampaklah di mata batin kita tujuan Allah untuk membuat bumi baru dan langit baru. Inilah puncak kita dilayakkan untuk kembali ke Allah. Karena Sang Bapa hanya memandang Sang Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah keselamatan itu. Inilah mahkota kehidupan itu. Inilah hidup bersama Allah. Kalau kita menyederhanakan dalam tanya jawab, mungkin akan terjadi seperti ini. Apakah benar dosa sudah bersih? Iya. Seluruhnya bersih. Iya. Pasti kita peroleh. Pasti. Adakah yang sudah memperolehnya? Sangat banyak. Kita hidup sekarang hampir 2000 tahun setelah peristiwa ini terjadi. Banyak martir Tuhan yang melihat sorga pada saat dia akan mati. Saya sangat percaya sampai saat ini Roh Kudus tetap bekerja menjaga orang-orang kudus. Orang-orang kudus tidak selalu dalam pengertian rahib, pejabat gerejani,
tetapi semua orang dalam banyak profesi. Roh Kudus akan tetap bekerja selamanya. Dia kekal karena Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pertanyaan yang muncul di hadapan kita yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita sekarang sudah memperoleh keselamatan itu? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan? Bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Berdasarkan ketiga pertanyaan ini, kita bisa mengamati kemunculannya pada beberapa kelompok di bawah ini. Yang pertama, 3 pertanyaan ini tidak akan muncul lagi di dalam hati orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang menjalin persekutuan roh dengan Allah. Roh manusianya terkait erat dengan Roh Kudus. Yang kedua, 3 pertanyaan ini tidak akan muncul dari orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus atau orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Yang ketiga, 3 pertanyaan ini terkadang muncul, tetapi sering diabaikan di hati orang yang merasa dirinya sudah selamat. Ini yang paling berbahaya, karena kita berada pada titik menuju kesombongan rohani. Penilaian kita masih sekedar dalam indikator mata manusia. Reformasi batin tidak terjadi ketika mengaku menerima Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengaku menerima Tuhan Yesus Kristus harus dengan indikator mata Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dari orang-orang jujur. Orang-orang yang dari dalam hatinya memiliki kerinduan untuk diselamatkan. Mereka rindu ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Mereka sebenarnya ingin mendapat kepastian apakah mereka sudah lahir baru. Karena Alkitab bersaksi harus lahir baru. Istilah ini sering saya munculkan supaya kita memahaminya secara teologis. Jangan hanya sekedar menyatakan diri sendiri sudah lahir baru. Sekali lagi saya katakan, hanya klaim dari diri kita sendiri atau dari pengkhotbah kita bahwa kita sudah lahir baru. Biarlah suara roh manusia kita yang menyatakannya, karena roh manusia kita hanya dapat menyampaikan suara kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.